Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Kaliana Pranaya Srikandi, kelas 6C, nomor absen 13. Kali ini saya akan menceritakan tentang sebungkus sate bernilai ratusan juta. Simak videonya. Suatu hari, seorang anak miskin bernama Zahra sedang menjual es keliling. Dia basah kuyup kehujanan dan esnya belum ada yang terjual. Sambil menggigil kedinginan, dia menahan lapar dan terus berdoa kepada Allah. Semoga meskipun hanya satu es yang terjual, bisa untuk membeli makan dia dan ibunya yang sedang sakit. Lama dia berjalan kehujanan, ternyata tak satupun es lilingnya terjual. Merasa hampir putus asa dan menggigil kelaparan, dia melihat sebuah warung kecil. Dia mencoba meminta sesuatu untuk dimakan kepada pemilik warung itu, sekedar mengisi perut untuk melanjutkan berjualan. Tibalah dia di depan pintu warung. Dia berucap, "Assalamualaikum." Badannya yang gemetar mencoba mengetuk pintu dan berucap salam lagi. Tak tak tak, "Assalamualaikum." Datang anak kecil berjilbab lusuh. Sepertinya anak pemilik warung menjawab salam. "Waalaikumsalam." Dia bertanya, "Mau beli apa?" Mendengar pertanyaan itu, Zahra langsung menunduk. Dia malu, tidak punya uang, tetapi dia sudah tidak kuat lagi, bahkan untuk pulang. Dia hanya bisa berdoa dan mencoba mengumpulkan keberanian untuk meminta makanan. Tiba-tiba, anak itu bertanya lagi dengan ketus, "Mau jadi beli tidak?" Mendengar itu, sontak Zahra langsung menjawab dengan terbata-bata, "Bolehkah saya meminta air putih?" Ternyata Zahra tak berani meminta makanan karena sepertinya warung itu juga sepi karena tidak ada pembeli. Si anak kecil tadi dengan menggerutu dia masuk ke dalam dan ditanya ibunya, "Ada apa Aisyah?" "Itu bu, ada yang minta air putih, kirain mau beli." Ibunya hanya melihat sebentar dari pintu dalam dapur dan menyuruh Aisyah agar anak kecil itu masuk dulu dan berteduh. Aisyah yang penurut pun mengikuti perintah ibunya, walaupun kesal waktu mainnya diganggu oleh anak itu yang cuma minta air putih. Aisyah berkata, "Kak, silakan masuk dulu biar nggak kehujanan." Zahra pun menjawab, "Tidak, terima kasih, saya di teras saja biar warungnya tidak basah." Aisyah pun lalu berkata, "Ya sudah, tunggu dulu ya." Zahra mencium aroma sate ayam yang menyengat, membuatnya perutnya tak tahan ingin mencicipi. Tetapi dia hanya berdoa, semoga suatu saat dia bisa membelinya. Dari dalam dapur, Ibu Aisyah mempersiapkan sebungkus sate dan air susu hangat. Aisyah bertanya, "Untuk siapa, Bu?" Lalu ibu itu menjawab, "Untuk anak itu." Lalu Aisyah bertanya lagi, "Bukannya dia hanya meminta air putih? Lagi pula kita sedang tidak punya uang, hujan seharian tidak ada pembeli." Ibunya menjawab, "Sudah, berikan saja dan bilang padanya, rajin belajar dan kejar cita-citamu." Aisyah pun hanya terdiam dan berjalan menuju Zahra yang jongkok menunggu di teras. Aisyah berkata, "Ini kak dari ibu." Dan ibu berpesan supaya kakak rajin belajar dan kejar cita-citamu. Zahra kaget dan berkata, "Tetapi aku tidak ada uang untuk semua ini." Aisyah menjawab, "Kamu tidak perlu membayarnya, bawa saja." Melihat susu dan sate, Zahra senang sekali dan berterima kasih kepada Aisyah. Zahra berkata, "Alhamdulillah, bolehkah panggilkan ibumu? Saya ingin berterima kasih secara langsung." Aisyah pun menjawab, "Maaf, ibu sedang sakit, nanti saya sampaikan saja." Zahra berkata, "Baiklah, tolong sampaikan terima kasih saya. Ibuku pasti senang dengan sate ini. Maukah kamu menerima es ini untuk membayar sate?" Aisyah menjawab, "Maaf, saya sedang flu, mungkin lain kali." Aisyah menolaknya secara halus. Zahra berkata, "Baik, terima kasih, saya pulang dulu. Assalamualaikum." Aisyah menjawab, "Waalaikumsalam." Sambil berjalan pulang, Zahra bertekad untuk mengejar cita-citanya. Selang beberapa tahun, warung makan Ibu Aisyah ternyata makin ramai dan Aisyah sudah dewasa. Dia cakap membantu ibunya mengurusi warung. Karena ibunya punya penyakit,
dan tidak bisa bekerja terlalu capek. Suatu ketika ibunya mendadak pingsan saat mencuci piring. Mungkin terlalu capek karena sebelumnya ramai pelanggan. Akhirnya Aisyah membawa ibunya ke rumah sakit terdekat. Sudah ditangani di UGD dan diberi perawatan, tetapi ibunya belum sadar. Beberapa hari warungnya tutup dan Aisyah menunggu ibunya. Setelah beberapa hari ibunya sadar dan lemas, semakin hari ibunya semakin lemas dan tubuhnya mulai kurus. Ibunya butuh perawatan intensif dan masih dicari penyebab sakitnya. Hingga dilakukan CT scan dan ditemukan tumor di jaringan saraf yang butuh dokter spesialis untuk operasi. Aisyah mendengar itu hanya bisa berdoa semoga ada keajaiban dan ibunya bisa sembuh. Akhirnya Aisyah dipanggil ke ruangan dokter untuk bicara tentang operasi ibunya. Mendengar penjelasan dokter bahwa ibunya harus segera dioperasi, kalau tidak, ibunya akan lumpuh karena tumor menggerogoti jaringan saraf yang vital dan akan berpengaruh pada jaringan saraf seluruh tubuh. Aisyah coba berdiskusi apakah bisa dilakukan rawat jalan, karena kondisi dia dan ibunya hampir tidak memiliki uang karena selama perawatan dia tidak bisa berjualan sate. Hartanya tinggal warung sate dan kalau dijual untuk operasi tidak tahu harus tinggal di mana. Sang dokter coba menenangkan dan berdoalah kepada Allah, pasti ada jalan keluar. Sebaiknya operasi tetap disegerakan. Akhirnya Aisyah hanya bisa pasrah dan operasi ibunya tetap dilakukan. Dia juga mengiklankan warungnya untuk dijual. Akhirnya operasi ibunya selesai dan keadaan mulai membaik. Hingga tiba waktunya ibunya sudah diperbolehkan pulang. Namun justru Aisyah bingung karena dia tidak berani menceritakan pada ibunya. Takut ibunya justru kaget dan malah tambah sakit. Di tengah kebingungannya, Aisyah didatangi dokter spesialis yang menangani ibunya. Dia mengecek kondisi kesehatan ibunya dan menyatakan bahwa ibunya sudah diperbolehkan pulang. Dia berpesan supaya jaga kesehatan dan semoga sehat selalu. Semoga suatu saat bisa bertemu lagi karena dia akan ke bandara untuk pergi ke Amerika melanjutkan sekolah kedokteran. Sambil berpamitan, dia memberi Aisyah map bertuliskan administrasi. Aisyah hanya duduk dan tangannya mulai gemetar ketika membuka map itu. Tulisan angka yang membuatnya semakin bingung membayarnya karena nilainya ratusan juta. Hingga pada lembar berikutnya ada tulisan total yang harus dibayar 0 rupiah. Aisyah kaget dan bingung, apa salah ketik atau gimana kok jadi 0 rupiah. Dia melihat isi amplop lagi, ada sobekan kertas lusuh dilipat. Seakan dia ingat sesuatu tentang kertas itu. Dan pelan-pelan dia buka. Ada tulisan ibunya yang sudah mulai pudar. Rajinlah belajar dan kejar cita-citamu. Di bawahnya ada tulisan, sudah lunas dibayar dengan sebungkus sate dan susu hangat. Tanda tangan Dr. Zahra Valeria Azelin, spesialis saraf. Ternyata anak itu bernama Zahra yang sekarang sudah menjadi dokter spesialis saraf. Wow! Kesimpulannya, berbuatlah baik kepada siapa saja karena Allah akan membalas kebaikan itu meskipun di kemudian hari. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah. Salam.